warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Hari Raya Idul Fitri. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Hari Raya Idul Fitri ini merupakan salah satu hari raya, hari-hari besar di dalam agama Islam, yang tentu saja selalu diperingati dengan riang gembira oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hari Raya Idul Fitri ini jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sesuai dengan kalender Hijriahnya itu adalah 1 Syawal, yang mana pada tahun ini bertepatan dengan 1441 Hijriah. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya pada saat Hari Raya Idul Fitri, tentu saja sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya semua umat Islam yang mampu menafkahi dirinya sendiri untuk hari esoknya, yaitu pada saat Hari Raya Idul Fitri, dia juga mampu menafkahi orang-orang yang menjadi kewajibannya atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk dinafkahi, dan dia mampu pada hari itu, maka dia mendapatkan kewajiban melaksanakan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi kita semuanya menjalankan zakat fitrah ya. Kemudian kita serahkan kepada panitia, kalau ada panitia, biar diberikan atau didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan aturan di dalam agama Islam, bahwasanya zakat fitrah ini diberikan kepada 8 golongan itu ya. 8 golongan itu innamas shadaqat lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, panitia atau amil zakat, wal muallafati qulubuhum, muallaf itu orang yang baru masuk Islam, wa fir riqab, kemudian hamba sahaya kalau masih ada budak, sekarang sudah tidak ada, wal gharimina, kemudian orang-orang yang punya hutang yang susah untuk membayar, yang mana hutang itu digunakan untuk biaya kehidupan, untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang non primer ya. Jadi untuk kebutuhan primer sampai dia terbelit hutang itu adalah gharimin. Wa fisabilillah, kemudian orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, wa ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Itu ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Nah, setelah kita melaksanakan zakat fitrah, kemudian paginya kita memasuki atau kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat id. Kalau Idul Fitri, bulan Syawalnya sudah masuk pada saat malam hari raya, itu sudah masuk bulan Syawal, bulan Ramadannya sudah selesai. Kemudian untuk pada pagi harinya kita semuanya tentu saja bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, untuk sholat Idul Fitri ini kita perlu mengingat tata caranya, kemudian bagaimana rukun-rukunnya, kemudian kesunahannya bagaimana. Nah, itu sebagai seorang muslim kita jangan sampai tidak tahu, karena itu akan menentukan ibadah kita itu nanti akan diterima atau tidak, itu ya dari niat, rukun, dan lain sebagainya. Yang pertama tentang tata cara sholat id, tentu kalian sudah lupa, mungkin sebagian masih ingat, karena sholat id itu tidak setiap saat, 1 tahun sekali. Ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, masing-masing setahun sekali. Tentu kalian juga sedikit lupa, atau bahkan ada yang masih belum tahu ya. Jadi mohon disimak dan nanti kita praktekkan pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri, yang insya Allah Idul Fitri tahun ini akan jatuh pada hari Sabtu atau Ahad ya. Ini kita menunggu kabar saja dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Anak-anakku sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasanya sholat id ini hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan ya. Kalau sholat jenazah fardu kifayah itu kalau tidak ada yang mengerjakan dosa semua orang-orang yang ada di satu kampung itu. Tapi kalau sunnah muakkad hukumnya sunnah, lebih-lebih pada saat
zaman sekarang ini ya, akhir-akhir ini kita kan dalam status siaga karena ada wabah COVID-19 itu, maka kita harus tahu hukum sholat id itu sunnah. Maka jangan sampai kita melaksanakan hal yang sunnah ini ternyata kita membahayakan diri kita sendiri, khususnya anak-anak yang tinggal di daerah-daerah atau zona yang di sana ada orang yang terpapar virus corona ya. Ini tidak wajib, kalian tidak wajib melaksanakan sholat id jika nanti kalau terjadi pengumpulan massa, terjadi perkumpulan orang banyak, ini mengakibatkan ada penularan. Daripada resiko, maka sholat id di rumah masing-masing itu tidak masalah, karena sholat id itu tidak harus berjamaah, bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri bisa. Yang penting tata caranya dan niatnya ini jangan sampai salah. Jadi yang pertama perlu kita ingat, dalam setiap ibadah apapun perlu kita niati dengan benar. Untuk sholat Idul Fitri, niatnya adalah saya niat melaksanakan sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau berjamaah ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya lillahi ta'ala, cukup langsung lillahi ta'ala. Lengkapnya begini, usolli sunatan li Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala. Itu yang diucapkan. Hukum mengucapkan niat itu tadi hukumnya sunnah. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi yang terpenting adalah dalam hatinya, kerenteknya dalam hati ini, aku niat melaksanakan sholat id karena Allah jadi makmum. Balik, aku niat melaksanakan sholat id jadi makmum karena Allah ya, karena Allahnya itu ditaruh di akhir. Kemudian setelah kita niat takbiratul ihram, Allah ya, niatnya letaknya pada takbiratul ihram, Allah, sambil dalam hatinya saya niat sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum ya saya niat sholat Idul Fitri jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah setelah Allahu Akbar, baca doa iftitah, kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila inni wajjahtu, sampai selesai doa iftitah itu. Kemudian nanti kalau berjamaah imamnya yang akan memimpin, tapi kalau sendiri juga harus ingat. Jadi setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, nanti ada takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali ya. Nah di antara takbir-takbir itu akan disunahkan membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pelan-pelan tapi ya, jangan keras-keras. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampai 7 kali. Setelah itu imam membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim seperti surat biasanya. Kemudian disunahkan suratnya ini adalah surat Al-A'la, yakni sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Itu yang disunahkan. Kalau tidak hafal ya yang pendek tidak masalah. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, jadi tadi sudah sujud, ya rukuk, sujud, iktidal, sujud lagi, bangun lagi rakaat kedua. Nah setelah rakaat kedua ada takbir yang bangun itu Allah, bangun ya Allahu Akbar. Nah sudah berdiri, kemudian si imam atau orang yang sholat munfarid sendirian itu membaca takbir lagi sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Di antara takbir tadi juga sama, membaca apa tadi? Membaca tasbih, kemudian membaca hamdalah, kemudian membaca takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu sampai 5 kali untuk rakaat yang kedua. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Apa itu? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Itu sampai selesai. Kalau tidak hafal ya yang pendek tidak masalah. Kemudian rukuk, kemudian iktidal, sujud ya. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Kemudian at-tahiyat sama seperti biasanya. Tahiyat kalau sholatnya berjamaah
Setelah salam, si imam ini nanti atau petugas yang lain itu khutbah, ada pelaksanaan khutbahnya sama seperti sholat Jumat, hanya bilalnya nanti tidak perlu adzan. Kemudian khutbah, khotibnya berdiri khutbah, dua khutbah sama rukun-rukunnya dengan rukunnya khutbah. Ini yang perlu paham hanya imam saja ya. Yang penting kalian memahami rukun-rukunnya, tata caranya ini itu harus paham dulu. Sholatnya, tuntunan sholatnya yang penting harus paham. Masalah khutbah ini biar hanya orang-orang tertentu, khususnya si imam. Ini harus paham betul tentang rukun-rukun, syarat sahnya seorang khotib nanti bagaimana. Kemudian perlu diketahui anak-anak bahwasanya takbir yang sebanyak 7 kali sama 5 kali itu misalkan lupa, kalau kalian sholat sendiri lupa ya, atau ketinggalan, itu hukumnya tidak apa-apa, tetap menjadi sholat id namanya ya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu ibaratnya adalah takbir itu sama seperti membaca doa iftitah, kabir alhamdulillah. Kalian tidak baca juga tidak apa-apa, itu bukan rukun ya, itu bukan rukun, itu namanya sunat hayat ya. Seperti membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam sholat itu nggak apa-apa, tidak membaca juga tidak apa-apa. Kalau Fatihah wajib membaca kalau Imam Syafi'i kan. Semua imam insya Allah kalau Fatihah itu menjadi rukun, kalau tidak membaca ya tidak sah ya, sholatnya tidak sah. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi adalah ada beberapa kesunahan pada saat jatuh hari raya. Yang pertama adalah sebelum kalian berangkat ke masjid, usahakan baju kalian adalah baju yang terbaik, baju yang bagus. Kalau baru ya yang baru itu dipakai, yang bersih ya. Tapi yang sebaik-baik baju itu warna putih. Kalau warna putihnya jelek, ada selain warna putih bagus ya yang bagus itu tadi yang dipakai. Anjurannya seperti itu, kesunahannya seperti itu. Jadi bukan karena beda kalau hari Jumat yang sunahkan memang putih, warna putih. Bagus juga putih. Kalau misalkan ada baju kotor, putihnya agak mangkak misalkan ya, kemudian yang tidak putih itu agak bagus, tetap masih disunahkan baju putih kalau sholat Jumat. Tapi kalau hari raya ini yang dianjurkan adalah yang baru ya, yang bagus, yang baru walaupun itu tidak putih, karena hari raya ini adalah hari yang mulia, hari raya. Di sana itu memang kita umat Islam seluruh dunia ini merasa bersukacita. Ini merupakan hari besar, hari raya itu ya. Jadi diusahakan bajunya yang bagus pada saat pergi menjalankan sholat, datang ke masjid itu jangan baju yang kotor. Nanti kalian mau silaturahim bagus, mau sholat yang kotor yang dipakai. Nah ini yang kurang baik ya. Jadi memakai baju yang bagus, kemudian mandi dulu ya, mandi dulu sebelum sholat. Kalian harus mandi itu niat mandi ini mandi dalam rangka hari raya Idul Fitri, diniati seperti itu, maka kalian akan mendapatkan sunahnya hari raya Idul Fitri maksudnya ya. Seperti halnya sebelum sholat Jumat, kalau anak yang laki-laki itu diniati sholat mandi karena ini hari Jumat mau melaksanakan sholat Jumat. Nah itu dapat pahala sholat Jumatnya, kalian dapat pahala tentang mandi pada hari Jumatnya itu tadi. Kemudian pada saat hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya, walaupun tidak harus dengan mic, tidak harus dengan salon, dengan dibaca pelan-pelan di rumah juga tidak apa-apa. Tapi dianjurkan yang dengan suara yang keras di mana-mana, di pasar-pasar, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah ini dianjurkan keras. Tidak perlu keliling ya, tidak perlu keliling takbir. Apalagi sekarang musimnya sedang tidak baik ya, ada COVID itu kan. Nah, langkah baiknya di rumah saja atau takbir di musola, di masjid yang hanya ada orang-orang tetangga kita yang kesehariannya kita ketahui tidak kemana-mana, jadi aman. Itu takbir harus diperbanyak. Kemudian pada saat hari raya Idul Fitri kita juga dianjurkan bersedekah, memperbanyak sedekah, sedekah ke masjid, bawa uang bawa uang untuk kotak amal itu ya. Kemudian ada anak-anak yang tidak mampu, fakir miskin, kalau kalian punya uang lebih berikan kepada mereka sedikit-sedikit, berbagi kepada mereka. Itu kesunahan yang perlu kita laksanakan pada saat hari raya Idul Fitri, dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa belajar kepada para ulama yang terdekat, kemudian
para guru-guru agama itu insya Allah ada lagi kesunan-kesunan yang masih banyak. Kemudian kita di Indonesia tentu ada kelebihan dibandingkan negara-negara lain, belum tentu ada. Apa itu? Riayah ya, ke rumahnya tetangga, ke rumahnya saudara, sanak saudara kita, bersilaturahim, kemudian salam-salaman, memohon maaf ya. Tapi terlebih dahulu kepada kedua orang tua minta maaf, kepada bapak ibu guru dianjurkan, didahulukan, kemudian kepada teman-teman, kepada saudara dan lain sebagainya. Itu di Indonesia. Jadi kalau hari pertama dan hari kedua itu biasanya ramai di kampung-kampung itu, di kota mudik ya. Tapi tidak tahu yang sekarang ini kita masih ada situasi yang kurang menyenangkan, yang tidak kita inginkan bersama, yaitu darurat COVID ini. COVID ini harus kita perhatikan, kita harus waspada, hati-hati. Bisa jadi nanti silaturahim ini dibatasi nantinya, dan kalian juga harus menjaga diri, menjaga kesehatan kalian. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurangnya semoga bisa kalian cari sumber-sumber lain. Kalian harus belajar secara online, jangan hanya mengandalkan pelajaran di sekolah. Kalian baca buku-buku tentang agama ya, kalian untuk menambah wawasan kalian. Jangan sampai kalian di rumah ini tidak belajar, karena sekolahnya sudah sementara ini masih di rumah, dari rumah saja kita online. Kemudian kalian jangan main, jangan terlalu banyak main sewajarnya saja ya. Kemudian instruksi dari bapak ibu guru, dari bapak wali kelas ini selalu kalian perhatikan, jangan sampai tidak dilaksanakan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tugasnya kalian perhatikan apa yang perlu disampaikan, apa yang diinstruksikan. Maka dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.